Oke, satu lagi. Kondisi dari pos 6 menuju pos 7 itu langsung disikat tanjakan lagi. Cuma ini vegetasinya rapat banget nih. Ini lumut seperti yang dari pos 3 ke 4 kali ya. Ini lumut, benar-benar lumut semuanya, hampir semua. Persis sama ya kondisinya, tapi ini tanjakan. Mungkin kerunya sampai 45 derajat dan banyak banget batu. Tuh kalian bisa lihat. Wah, ini kondisi sekitar saya. Ini udah ngos-ngosan di saya dari tadi. Tapi melihat papan informasi di pos 6 tadi itu, ini cenderung pendek ya, jaraknya 45 menit kurang lebih. Beda dari 5 ke 6 tadi. Itu memang sejam ya, 60 menit. Oke, kita akan cek dan kita akan maksimalkan dan tanah kita. Oke. Rapat banget. Sepertinya ini yang terkenal nih, hutan lumut. Ya. Inikah hutan lumut yang terkenal itu? Ini dari pos 6 menuju pos 7 nih. Gila, memang ini beda ya. Ini pohonnya lebih pendek, namun rapat vegetasinya. Tidak seperti yang dari pos 3 ke 4. Itu memang berlumut, tapi memang dia pohonnya itu tinggi-tinggi. Kalau ini pendek dan rapat banget dan tanjakan. Wah, memang keren banget. Kalian wajib kesini melihat langsung ya. Wow, keren banget sih. Ya. Gila, ini benar-benar keren banget nih hutan lumutnya. Tuh, kalian bisa lihat di belakang saya. Sebelah sana tuh, coba lihat. Wow, kita coba ke sebelah sana. Wah, ini benar keren banget. Ini Bawah Karan terkenal karena hutan lumutnya. Ini dari pos 6 menuju pos 7. Cuma ya tanjakannya juga keren. Tuh coba lihat. Wow, keren banget. Ini bener-bener ya. Jadi pohonnya itu pendek-pendek, nggak seperti di 3 ke 4 ya. Dan ini berlumut. Keren banget sih itu. Wow, kalian wajib kesini. Keren banget. Oke, sahabat workers, sekarang kita tiba di pos. Ini pos 7 ya. Wow, itu dari detail dari pos 6 ke pos 7 itu tanjakan terus ya, dengan vegetasi yang sangat rapat dan hutan lumut. Tadi kita bisa lihat di sini ada banyak pendaki lain sih. Entahlah dia mau nanjak atau memang sudah mau turun. Oke. Cuma sepertinya ini agak luar biasa nih. Karena ternyata dari pos 7 ke pos 8 itu kurang lebih 90 menit. Gila. Itu sejam 30 menit ya. 6, 7, 8, 9. Wow. Entahlah. Oke, sahabat workers, sekarang saya akan menunjukkan ini situasi di pos 7. Ini situasi di pos 7, gila, keren banget. Ini ternyata kita sudah di sebuah puncak ya, kalian bisa lihat. Wow. Kalian bisa lihat di belakang saya, gila banget. Coba. Wow, jadi di sini tuh ada banyak pendaki juga sih. Entah dia mau naik atau turun di belakang saya. Kalian bisa lihat. Masya Allah, saya coba tinggikan nih. Ini nih. Gila, ini kondisi sekitar pos 7. Wow. Shit, man. Kalian wajib kesini, ini gila nih, gila banget. Wow. Wow, seperti sebuah celah ya. Di antara dua awan. Gila. Wow.
Oke, saya sudah menuju pos 8. Ini nih yang unik nih dari bawah Karang. Itu ternyata dari pos 7 ke pos 8 itu malah turunan ya. Itu jalannya menurun. Dan itu katanya memang pernah terjadi longsor ya. Pernah terjadi longsor dan akhirnya itu jalur baru yang dibuat oleh pihak pengelola. Ini saya benar-benar turun. Seperti ini, dan vegetasinya minim vegetasi dan banyak pohon mati. Tuh kalian bisa lihat depan saya. Oke, kita coba lihat ya. So, oke, gambaran. Yes. Wow. Ini banyak pohon mati ya sekitar saya. Tuh, banyak pohon mati. Itu depan saya juga. Jadi ini dari 7 ke 8. Ini jalur terpanjang nih. Kalau saya lihat tadi di papan ini kurang lebih 90 menit, 1 jam setengah. Wow, tapi ini landai sih. Jadi landai, kita itu dipandu untuk turun lagi. Terus setelah itu kayaknya baru naik lagi ke pos 8. Oh, ini vegetasinya terbuka dengan pohon-pohon mati di sekitar saya. Oke. Harus terus semangat tapi. Jadi di sini tuh banyak pohon mati ya. Ini kondisi dari 7 ke 8, banyak pohon mati. Dan kita turun dan vegetasi terbuka sekali. Dan jurang di sebelah kiri saya sih. Oke. Oke, satu lagi ini kita benar-benar turun ya. Nah, kalian bisa lihat. Tapi sebentar ini setelah turun pasti nanjak lagi. Kita benar-benar turun di. Wah. Dan itu memang curam ya di sini. Vegetasi terbuka seperti ini di belakang saya. Wah. Oke. Itu dia tuh depan saya. Turun terus. Wow. Tapi keren sih view-nya. Cuma banyak kabut, ini nggak kelihatan ya di sekitar sini. Nggak kelihatan. Yes. Oke, sahabat walker. Sepertinya ini tuh titik terendah ya, jalur dari pos 7 ke pos 8. Dan vegetasi mulai tertutup. Ini titik terendahnya nih. Nah, sekarang dari sini tuh kita akan nanjak di sebelah sana. Dan ya sama aja sih sebenarnya, dari pos 3 ke pos 4 persis. Kondisinya itu sama aja, yaitu menanjak dan banyak pohon tinggi dan dipenuhi lumut. Vegetasinya tertutup. Lumayan rapat. Sama dari pos 3 ke 4, 4 sampai 5, persis sama. Oke. Oke, sekarang lanjut. Dan ternyata kondisinya itu sama ya, dari pos 4 ke 5. Jadi rapat vegetasinya dan tanjakan. Ini sudah mulai menanjak ya. Jadi tadi kita dimanja dengan turunan, setelah ini langsung tanjakan menuju pos 8. Mungkin saya nggak ngambil gambar terlalu banyak di sini karena memang hampir sama lah. Vegetasinya hampir sama dan kondisi hampir sama. Dan tanjakan. Oke, gambaran. Yes. Oke, sahabat akhirnya sampai di pos 8. Pada akhirnya. Tuh di depan saya tuh. Tuh di depan saya tuh. Alhamdulillah. Wow. Oke, sahabat walker, sekarang saya ada di pos 8 bawah Karang dalam rangka solo hiking tentunya, masih sendiri. Dan ini ternyata dari pos 8 ke pos 9 itu masih kurang lebih 50 menit. Jadi di pos 8 ini campground ya. Campground, dan di sini tuh ada mata air di bawah sana.
Dan yang paling gila, ini orang yang buang sampah di sini. Ini sumpah. Sampai coba lihat, saya perlihatkan. Sampai ada minyak. Ini bimoli. Tuh yang di bawah tuh. Itu tumpukan. Gila. Ini buang sampah di sini nih. Udahlah, bego bener. Gila ini. Ini begonya pangkat 3 nih. Brengsek. Mengotori. Ini nih kondisi. Oke, ini dari kondisi di pos 8 ya, sekitar saya. Nih saya tunjukkan. Saya tinggalkan sedikit. Cuma memang sampahnya banyak banget. Gila tuh orang. Sudah benar. Silakan Bro. Jadi kita ngisi air di pos 8. Jadi ini dekat kok. Ini kurang lebih 10 meter. Bersama bareng teman-teman lain ya. Ini ketemu teman pendaki dan ini ternyata sungai, sebuah sungai. Gila, airnya jernih banget sih. Wow. Nah, silakan Bro. Jadi kalau kalian camp di pos 8 itu aman banget ya, karena memang itu campground dan di sekitarnya ada sumber air, mata air yang sangat jernih banget. Nih. Ini kurang lebih 10 meter lah tadi. Jadi lurus aja itu pas di belakang papannya. Jadi kita akan next ke pos 9. Nanti kita cek lagi sebentar, oke? Yes. Saya isi 2 ya. Yang pertama botol yang berkemasan yang saya beli tadi ini, dan yang punya kita nih. Gila, ini jernih banget. Oke, South Walker. Saya sudah menuju pos 9 ya. Bersama teman-teman tadi yang ketemu di mata air. Wah gila, ini sama aja sih dari pos 7 ke pos 8. Jadi vegetasinya itu rapat dan lumut kayak gini. Jadi persis sama. Tanjakan, vegetasi rapat dan persis sama lah. Lumayan. Luar biasa. Saya sudah ganti pakaian ya. Ini penting banget karena mulai dingin, karena menjelang sore. Kita udah jalan, udah lama banget. Saya tadi jalan setengah 7. Sekarang mungkin sekitar setengah 4 kali ya. Terus semangat gambaran, yes. Oke, masih nanjak terus. Ini kita biru. Oke. Benar-benar gila. Itu depan apa kilangnya? Matahari mulai menyinari. Ini mungkin kemiringannya lebih dari 45 derajat. Manjat ini. Oh. Oke, South Walker, saya akan menunjukkan sesuatu yang keren. Ini menuju pos 9, di sekitar pos 9 lah tepatnya. Nih, ini gila banget nih. Saya coba naik di sini. Oke, gila nih, masya Allah. Wow, kalian bisa lihat. Ini dia. Di belakang saya coba lihat. Wow, South Walker. Ini hanya di jalur bawah karem menuju pos 9. Kalian bisa lihat. Gila banget. Wow. Tuh, belakang kita ada. Coba lihat. Lautan awan. Nah, di sebelah sana juga di belakang kita. Gila banget, gila. Kalian wajib ke sini, Tuh di belakang kita ada bukit, entah itu bukit apa namanya. Ini di sekitar pos 9, tepatnya itu di pertigaan Lembana dan Tasoso ya. Nah ini dia, gila banget. Yes. Malam saya datang. Bermalam gak tuh di situ. Jadi tahu siapa yang punya. Dari base kemana, dari bawah sana kayak. Sekarang saya tiba di pos 9 nih. Tuh kalian bisa lihat. Ini di pos 9. Pos 9 ke 10 itu kurang lebih 60 menit. Wow, luar biasa. Sekarang waktu sudah menunjukkan kurang lebih setengah 6. Nah di situ ada shelter. Ada orang mau shelter, ada 2 orang. Entah siapa, mungkin orangnya nggak ada. Mungkin dia lagi summit untuk mengejar sunset. Sunset ya. Di
Di pos 9 ini juga bisa camp ya. Ini campground dan di sini tuh ada mata air. Tapi mungkin saya nggak tunjukkan ke kalian. Di sebelah sana tuh kalian bisa lihat. Ada tuh sama mata air di wilayah sana. Karena memang udah malam, saya harus segera ke pos 10 untuk bangun shelter juga di sana. Saya targetnya di sana. Saya tunjukkan kondisi di sekitarnya. Oke, saya coba tinggikan. Ini kondisi di sekitar pos 9. Tuh, papannya di belakang saya. Nih, ini tuh campground. Campground cuma nggak terlalu banyak tenda ya di sini. Di sini ada 3 shelter, sorry, di sebelah sana kuning dengan di belakang saya. Dan di sini ada mata air sebelah sana. Sebelah sana. Oke. Tapi mungkin saya nggak ngajak kalian ke mata airnya. Tuh, mata airnya saya perlihatkan dulu. Tapi ada plannya, ada namanya. Tuh, kalian bisa lihat ya. Ini dia. Jadi sebelah sana. Saya nggak tunjukin karena saya lagi kejar waktu. Tapi yang jelasnya di pos 9 ini campground dan ada mata air di sini. Jadi kalian kalau nggak bisa lanjutin ya camp di sini aja. Mungkin besok bisa summit. Oke, gambaran. Oke, Soalcar ini menuju pos 10 ya. View-nya keren banget. Ini kemungkinan kita kemalaman di jalan ya menuju pos 10. Dan tanjakan. Vegetasinya ini minim vegetasi, terbuka, mulai dingin. But it's okay. Tapi lihat. Wow. Kalian wajib kesini. Ini gila banget, keren. Yes. Oke, Soalcar sudah bergelap ya. Tapi coba lihat di belakang saya, keren banget. Ya sudah menggelap, cahaya sudah mulai kurang. Masih nanjak juga. Ini batu semua nih. Kalian kalau kesini wajib memakai sepatu yang prepare tentunya. Karena ini lumayan nih. Udah mulai gelap. Juga. Oke, udah mulai malam ya, menuju pos 10. Harus tetap semangat. Oke, saudara, saya istirahat dulu ya. Kondisi sudah mulai gelap. Mungkin muka saya nggak kelihatan. Nah, kalau ini kelihatan nih. Oke, saya istirahat. Ini belum nyampe ke pos 10. Padahal udah gelap banget. Jadi kondisi vegetasinya itu tertutup dan berlumut sama seperti di sebelumnya. Sama aja sih dan tanjakan. Oke. Pos 10. Ini saking capeknya nih. Udah pos 10. Ini udah dekat banget nih. Pos 10 ke puncak itu kurang lebih 10 menit. Ya. Saatnya kita nyari tempat bangun shelter. Gila. Setelah sekian lama akhirnya nyampe juga. Yes, alhamdulillah. Di sini kondisi pos 10 saya nggak bisa tunjukin. Mungkin besok pagi sekitarnya bagaimana. Tapi jelasnya vegetasinya itu padat ya. Seperti biasa. Oke, saya akan bangun tenda. Bangun shelter dulu. Gambaran. Oke, Soalcar, ini saya sudah membangun tenda ya. Saya sudah membangun tenda. Ini tenda kita nih. Ini lagi masak. Nih. Oke, jadi malam ini saya langsung masak. Jadi tadi itu saya nggak pernah makan siang sama sekali. Mulai dari 6:30. Gila banget. Ini baru masak nih. Saya sampai di sini kurang lebih jam 6:30 sampai jam 7 ya tadi.
Dan setelah itu saya langsung cari tempat untuk bangun shelter, dan akhirnya saya sekarang sudah bangun shelter. Nah ini shelter saya sudah jadi. Jadi besok saya akan summit. Oke, mungkin saya akan langsung istirahat, tapi setelah makan ya sebentar. Oke, kamarana, yes. Pos 10. Oke sahabat, ini pos 10 ya. Saya baru saja bangun, ini udah pagi. Dan memang semalam itu nyampe ke sini gelap banget. Nah, sekarang saya tunjukin. Ini pos 10 nih. Yes, di sini tuh area campground ya. Nah, di situ ada tenda dan tadi juga di sebelah sana. Nah, pos 10 ke puncak itu 10 menit. Berarti memang kita udah di puncak sebenarnya. Sisa ke triangulasinya aja. Oke, dan ketinggian 2805 mdp lehus di sini di campground ini. Wow, kalian bisa lihat. Ini berharap sunrise sih, tapi sepertinya tidak akan sunrise karena memang semalam itu ternyata hujan. Hujan rintik-rintik dan coba lihat berkabut banget di sekitar saya. Tuh, ini kondisi di sekitar pos 10. Seperti ini. Oke, sahabat walker, ternyata selain di bawah tadi itu, di sini juga ternyata luas banget ya. Tuh di belakang saya kalian bisa lihat. Ini saya baru explore ya sekitar sini. Coba saya naik di batu ini. Dan saya perlihatkan kalian kondisi garis sempurna sepertinya ini bagian tertinggi di sini nih. Nah, ini dia nih. Coba saya tinggikan. Masya Allah. Ini nih. Wow. Kalian bisa lihat. Ini dia nih. Jadi ini kondisi 360 derajat. Ini wilayah pos 10 dan di sebelah belakang saya ada itu area camp ya, campground. Nih, ini sekitarnya nih. Ini campground semua. Nah, di sebelah sana itu campground juga, cuma agak terbuka. Ini lumayan nih. Berkabut dan hujan rintik-rintik. Keren banget. Wah. Kalian wajib ke sini. Banjir memang di situ deh. Oke, kondisi mulai terbuka ya. Kondisi mulai terbuka dan sekarang kita summit. Dari campground tadi itu, tuh. Itu kurang lebih 10 menit ke puncak. Masya Allah, ini keren banget nih. Wah, coba lihat di belakang saya. Oke. Pemandangannya gila banget, kalian bisa lihat. Wow. Tuh. Masya Allah. Puncaknya ada di sana, tuh kalian bisa lihat. Saya akan ke wilayah sana. Gamara, yes. Gila, ini keren banget. Oke, satu hal, kondisi cuaca tiba-tiba berubah. Iya, di gunung memang seperti itu. Ini saya pakai jaket saya lagi. Tuh. Saya tadi udah mau berangkat menuju triangulasi sampai kita ke sana. Tapi tiba-tiba berubah. Coba kalian lihat, benar tiba-tiba mataharinya itu tertutup. Nih. Gila. Kalau saya baru mau naik. Tuh, ini udah nggak kelihatan banget nih. Wow. Mungkin saya akan kembali dulu lah ke shelter. Pas kebuka lagi baru saya kesini lagi. Oh ya, di sini ada sumur tuh. Cuma airnya kurang jernih ya. Itu ada beberapa teman-teman yang baru turun juga. Itulah.
Yes, jadi akhirnya tiba juga di puncak Bawah Karaing 2830 mdpl. Gila, ini keren banget nih. Saya coba tunjukkan di sekitarnya meskipun lagi kabut. But it's okay. Ya, ini dia. Tapi ini kabut banget sih, nggak kelihatan gitu kan. Ini triangulasinya. Finally. Yes. Whew. Oke, puncak Bawah Karaing. Ini 2830 mdpl. Jadi dari titik kita bangun shelter itu kurang lebih 10 menit. Itu nanjak sedikit ya. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi kalian wajib kesini. Ini tempatnya keren banget, tapi backgroundnya nggak keren karena tiba-tiba kabut lagi. Jadi sebentar cuaca berubah. Nih, oke, ke Marana. Iya, Bang. Kalau saya foto tahu kayak Iya, siap. Siap, hati-hati, Bro. Teman kita udah pada mau pulang semua nih. Mantap. Sampai jumpa di pendakian selanjutnya. Yes. Itu sudah duluan ya. Ini lagi foto-foto nih. Ini teman baru ketemu di puncak. halo teman-teman. Gimana tanggapan Anda, Bro? Tentang puncak Bawah Karaing ini yang lautan awan seperti ini. Kecewa. Kecewa. Bukan lautan awan, badai awan. Jadi kecewa sekali. Kecewa sekali. Tapi tidak ada penyesalan. Tiada Tetap penyesalan. harus selalu disyukuri. Wow. Cuaca kita. Ada apa kata-kata hari ini? Apa kata-kata hari ini? Apa tuh? Apa Senang bisa bertemu dengan gondrong. Oke, saya juga ada kata-kata hari ini. Iya. Oke, jangan lupa kerja ya. Oke. Oke. Basah sekali kincuk. Let's go. Baru kita turun. Ya, langsung kita pulang aja lah dari sini. Siap-siap pulang ya dari sini kita. Insya Allah. Saya packing ya dulu. Oke.